Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Dipamati dapat kembali hadir menemani Anda dalam program berita hari ini. Seperti biasa, kami akan menyajikan berbagai informasi penting, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa terkini baik dalam negeri maupun mancanegara. Berita-berita pilihan ini kami rangkum khusus untuk Anda sebagai bahan informasi dan wawasan dalam menjalin aktivitas sehari-hari. Mari kita ikuti bersama sajian berita selengkapnya. KPK bongkar modus uang percepatan haji, nama Khalid Basmarah terseret. Jakarta 19 September 2025, kasus pengelolaan kuota haji kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita sejumlah uang dari Ustadz dan pengelolaan travel haji. Khalid Zid Abdullah Basmalah, uang tersebut diduga terkait dengan praktik jual beli kuota haji khusus yang melibatkan oknum di Kementerian Agama atau Kemenak. Penyitaan ini menandai langkah serius KPK dalam menelusuri dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam distribusi kuota haji tahun 2023-2024. Apa saja yang terjadi? Pada saat itu KPK menyita uang yang sebelumnya dikumpulkan oleh Khalid Basmalah dari para jemaah calon haji. Uang itu dipungut untuk membayar biaya percepatan keberangkatan melalui jalur kuota khusus. Namun, janji keberangkatan tidak terrealisasi, sehingga dana masih berada dalam penguasaan Khalid. Uang itu kemudian didiamkan KPK dan dijadikan barang bukti tindak pidana korupsi. Lalu, siapa yang terlibat? Pihak yang terlibat dalam kasus ini cukup beragam. Di satu sisi ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas melidiki kasus menyita uang sebagai barang bukti. Di sisi lain ada Khalid Zid Abdullah Basmalah, seorang ustadz sekaligus pemilik Biro Perjalanan Haji PT Zahra Auto Mandiri atau Uhud-Tor yang mengumpulkan uang dari para jemaah dengan tujuan mempercepat keberangkatan melalui jalur khusus. Selain itu, kasus ini juga menyeret nama oknum penjabat Kementerian Agama atau Kemenak yang diduga menawarkan percepatan keberangkatan dengan imbalan biaya besar. Tak kalah penting, ada para jemaah calon haji yang menjadi korban langsung dalam kasus ini. Mereka sudah menyetorkan uang dalam jumlah besar, berharap bisa berangkat lebih cepat, namun justru gagal menunaikan ibadah haji sesuai janji. Dan di mana kasus ini berpusat? Kasus ini berpusat di Jakarta. Tepat KPK melakukan penyelidikan terhadap pejabat Kemenak. Namun, pengumpulan dana melibatkan jemaah di berbagai daerah Indonesia yang mendaftar melalui Biro Perjalanan milik Khalid. Dengan kata lain, kasus ini menyebar dampaknya ke berbagai wilayah, bukan hanya ibu kota. Kapan kasus ini terjadi? Modus dugaan jual beli kuota haji pada penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 saat Indonesia mendapat tambahan kuota dari pemerintahan Arab Saudi. Penyitaan uang dari Khalid Basmalah oleh KPK dilakukan pada September 2025 setelah penyelidikan menemukan adanya aliran dana mencurigakan. Lalu, mengapa uang harus disita? KPK menegaskan bahwa penyitaan dilakukan karena uang tersebut merupakan hasil transaksi yang diduga melanggar hukum. Meski uang itu bukan diberikan langsung kepada suap, keberadaan masih dalam penguasaan Khalid dan belum dikembalikan ke jemaah. Untuk menjaga keutuhan proses hukum, KPK harus mengamankannya sebagai alat bukti. Selanjutnya, majelis hakim akan menentukan apakah uang tersebut akan dikembalikan kepada jemaah atau dirampas untuk kas negara. Dan bagaimana modus-modusnya? Skema yang digunakan cukup sederhana tetapi merugikan banyak pihak. Oknum pejabat Kemenak menawarkan percepatan keberangkatan haji melalui kuota khusus. Biaya dipatok sangat tinggi, yaitu sekitar USD 2.400 per orang. Khalid Basmalah kemudian menyampaikan tawaran ini kepada jemaahnya dan mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Namun, ketika keberangkatan tidak terwujud, uang tersebut tetap tersimpan. Dari sinilah KPK turun tangan dan akhirnya menyita dana tersebut. Khalid Basmalah dilaporkan telah mulai mengembalikan sebagian uang secara bertahap kepada KPK. Hal ini dilakukan karena ada kendala teknis seperti keterbatasan bank dalam penarikan tunai jumlah besar, dan sebagian dana disimpan dalam mata uang asing. Hingga kini, uang masih berstatus sebagai barang bukti dan menunggu keputusan pengadilan. Kasus ini tidak hanya menyeret nama Khalid Basmalah, tetapi juga mengungkap dugaan ketidakberesan dalam distribusi kuota haji di Indonesia. Berdasarkan aturan, kuota haji khusus hanya 8% dari total kuota nasional. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya pembagian tidak wajar. Bahkan sampai 50% kuota tambahan diberikan untuk jalur khusus. Hal ini memperkuat dugaan bahwa ada praktik jual beli kuota yang sudah tidak berlangsung lama. Bagi jemaah, kasus ini menimbulkan kerugian besar. Banyak di antara mereka yang sudah menabung bertahun-tahun untuk berhaji, rela mengeluarkan uang tambahan demi percepatan, namun akhirnya gagal berangkat.
Mereka kini harus menunggu proses hukum untuk memastikan apakah uang akan kembali. Sejumlah keluarga jemaah mendesak agar pemerintah dan KPK tidak hanya berfokus pada pengungkapan kasus, tetapi juga mengutamakan pengembalian hak masyarakat. Ini soal keadilan, jangan sampai jemaah yang sudah berkorban justru semakin dirugikan, ujar salah satu perwakilan keluarga jemaah. Pemirsa, demikian rangkaian informasi aktual yang berhasil kami himpun untuk Anda pada kesempatan hari ini. Semoga berita yang kami sajikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kami akan terus menghadirkan informasi terbaru dan terpercaya untuk Anda setiap harinya. Atas nama seluruh tim redaksi yang bertugas, saya dihormati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada kesempatan kali selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.